Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Baraya Parengan TV. Sampurasun Baraya. Gimana nih Baraya di rumah, kabarnya sehat ya mudah-mudahan. Nah hari ini seperti biasa di hari Senin kita kembali bekerja ya bersama-sama dimanapun Baraya berada, dan tentunya kita juga akan senantiasa menyampaikan informasi yang informatif dan menarik lainnya, terutama di edisi hari ini di Senin 14 April 2025. Banyak informasi yang menarik, terutama ini di halaman utama nih Baraya ya. Ada judul yang cukup besar nih tertulis terkait suhu politik makin panas, UU prihatin. Nah, kita ketahui memang menjelang pemungutan suara ulang atau PSU di wilayah Kabupaten Tasikmalaya yang nanti akan berlangsung di tanggal 19 April 2025, tentunya ini menjadi sorotan semua orang, termasuk salah satu dari tokoh Jawa Barat. Di sini ada Pak UU Ruzanul Ulum yang memang sempat berkomentar dan merasa prihatin terkait situasi terkini untuk menjelang ya pemungutan suara orang di Kabupaten Tasikmalaya. Saya bacakan informasinya. Di sini persaingan di pemungutan suara ulang atau PSU Pilkada Kabupaten Tasikmalaya yang semakin memanas, bahkan hingga terjadi saling lapor ke aparat hukum, membuat tokoh Jawa Barat UU Ruzanul Ulum prihatin katanya. Dan di sini juga disampaikan bahwa UU yang juga mantan Wakil Gubernur Jawa Barat dan juga mantan Bupati Tasikmalaya melihat persaingan politik di PSU ini salah satunya keprihatinannya, dan ada juga katanya mengarah ke pribadi antar calon yang memang mengatakan dari UU ini ketiga calon merupakan sahabat dekatnya dari Pak UU Ruzanul Ulum. Mendengar informasi yang barusan Baraya, memang namanya kontestasi politik ya tidak mungkin tidak panas gitu ya, dan apalagi sekarang sudah tanggal 14, tentunya 5 hari menjelang pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya dengan 3 pasangan calon yang semakin hari semakin memanas gitu. Apalagi kita ketahui di beberapa media sosial kemarin sempat ramai terkait laporan dari kuasa hukum Ade Sugianto yang melaporkan untuk Cecep Nurul Yakin yang katanya menurut informasi melakukan tindakan dengan membuat surat palsu katanya. Nah, dalam hal ini semakin hari semakin memanas, apalagi sekarang masih masa kampanye. Tapi nanti kita akan melihat, mudah-mudahan dengan adanya kontestasi ini nanti akan melahirkan para pemimpin yang bertanggung jawab. Dan dalam hal ini juga dari informasi yang saya baca di koran hari ini, dari pandangan mantan Gubernur Jawa Barat ini melihat bahwa situasi atau kondisi di PSU ini katanya sudah mengarah ke arah pribadi gitu ya. Jadi sudah terlihat agak persaingan kurang sehat gitu. Nah, dalam ini kita tidak bisa menjustifikasi secara keseluruhan, namun kita nanti akan melihat bagaimana hasil kedepannya dari proses kampanye dan hasil pemungutan suara ulang di Kabupaten Tasikmalaya. Baik Baraya, kita akan lanjut di informasi wilayah ini ya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini di Kabupaten Tasikmalaya itu ada informasi terkait sampah nih Baraya. Lagi-lagi sampah menjadi sorotan ya yang akan kita sampaikan di sini. Padahal uang iuran sampah diserahkan setiap bulan, sampah menggunung di Panayagan warga geram katanya. Pemandangan tak elok dan aroma busuk yang menusuk hidung kini menjadi aksesoris jalanan di Kampung Panayagan, Desa Sirnasari, Kecamatan Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya. Warga setempat dibuat meradang dengan tumpukan sampah yang kian menggunung di sepanjang trotoar. Nah, mendengar informasi yang barusan, memang isu terkait sampah ini tidak selesai di Kabupaten Tasik, bahkan mungkin di wilayah lingkup lainnya gitu. Karena memang untuk sampah ini masih menjadi fokus pengupayaan ya dari beberapa wilayah termasuk Kota Tasik gitu, dan fenomena ini muncul juga di Kabupaten Tasikmalaya
Sampai di sini ada informasi, menurut penuturan seorang warga setempat, oleh sampah-sampah yang memblokade itu memang berasal dari warga sekitar yang dikumpulkan di satu titik untuk kemudian diangkut oleh petugas kebersihan. Nah, sebetulnya banyak sekali dampak negatif ya Baraya yang kita ketahui, bahwasanya ketika ada tumpukan sampah yang menggunung bukan hanya menjadi pemandangan yang tidak indah untuk sebuah daerah atau kota, tapi juga bisa menimbulkan dampak penyakit untuk warga sekitar. Apalagi dengan gangguan bau yang tidak sedap gitu, bau busuk yang di sini tadi sampai disampaikan sampai keluar cairan warna hitam dari tumpukan sampah tersebut saking kotornya Baraya. Nah, mudah-mudahan isu ya terkait sampah ini yang memang tidak hanya di Kota Tasik tapi juga di beberapa daerah lainnya itu bisa sama-sama terselesaikan gitu, karena memang tidak bisa satu pihak, tidak bisa hanya pemerintah atau masyarakat, tapi juga harus ada kerjasama dan sinergi dari beberapa pihak terkait supaya isu sampah ini tidak lagi menjadi momok untuk masyarakat gitu. Apalagi untuk cuaca ekstrim yang sempat melanda, tentunya ini menjadi bentrokan ya antara cuaca dengan faktor yang ada semacam sampah. Nanti kan kemudian mungkin akan menimbulkan bencana banjir gitu karena tumpukan sampah yang ada, sehingga membuat para warga juga semakin terdampak. Baik, kita berlanjut Baraya di informasi di wilayah Pangandaran. Di sini di Banjar Pangandaran ada informasi terkait PKL ya, pedagang kaki lima ya. Dengan syarat kemakmuran pedagang diperhatikan, pedagang tak keberatan jika pasar wisata Pangandaran dialihfungsikan. Kabar mengenai akan dibongkarnya dan dialihfungsikannya pasar wisata atau PW di Pangandaran menjadi lahan parkir terus mengemuka terkait perihal tersebut. Para penghuni PW mengaku tidak keberatan jika lokasi tersebut dialihfungsikan untuk dijadikan area parkir. Namun dengan catatan nasib mereka pun harus jelas dan tetap terjamin. Di sini Ketua Persatuan Pedagang Kabupaten Pangandaran, Aher Setiawan, mengatakan dirinya memahami jika aset PW merupakan titik milik Pemkab Pangandaran dan tidak khawatir jika akan diratakan. Nah, tentunya mendengar informasi tersebut memang tidak hanya terjadi di wilayah Pangandaran, tapi juga ada beberapa wilayah yang memang sempat kita sampaikan informasinya, seperti para PKL atau pedagang kaki lima yang memang beberapa tempat akan dialihfungsikan gitu. Jika di Pangandaran ini para pedagang tidak merasa keberatan ketika memang dengan catatan secara nasib para pedagang itu dijamin gitu oleh pemerintah akan diberikan tempat yang sesuai dengan selayaknya gitu. Seperti kalau di Kota Tasik dulu di daerah Cihideng ya, Ajet itu kan banyak para pedagang kaki lima yang ada berjajar di sana, tapi setelah ada penertiban kini sudah mulai agak tidak padat dengan para pedagang yang berada di pinggir jalan gitu. Karena memang kalau berbicara jalanan umum Baraya, tentunya ini akan sangat berpengaruh pada aktivitas di lalu lintas, juga tentunya untuk menambah estetika kota atau suatu daerah harus ada yang namanya penertiban gitu. Dan di wilayah Banjar Pangandaran ini memang menjadi salah satu tindakan yang menurut saya pribadi ini mungkin cukup cukup tepat. Tapi ketika nanti kita melihat hasil bagaimana para pedagang ini ditempatkan di tempat yang seharusnya gitu, jadi akan ada keuntungan bagi kedua belah pihak, baik itu pemerintah ataupun para pedagang yang memang menjadikan tempat tersebut sebagai mata pencaharian gitu untuk mencari nafkah. Baik, kita lanjut Baraya di informasi terakhir ini. Ini ada informasi dari pemerintah Kota Tasikmalaya ya, dari Tasikmalaya terkait realisasi. Nah, di sini ada wujud harapan baru Tasikmalaya maju. Wahid ingatkan pimpinan daerah jalin komunikasi dua arah. Perjalanan menuju 100 hari kerja pasca kepemimpinan Fiman Alfarizi Ramadan dan Diki dilantik sebagai wali kota dan wakil wali kota Tasikmalaya sudah lebih dari setengahnya. Namun hingga saat ini dampak atau tagline harapan baru Tasik Maju belum begitu terasa oleh masyarakat.
Karena memang sebetulnya ada yang mengatakan bahwa 100 hari kerja wali kota itu menentukan keberhasilan bagaimana dia akan memimpin suatu daerah untuk 5 tahun ke depan. Tapi itu sebetulnya tidak menjadi hal yang menentukan ya akan kemajuan suatu daerah yang dipimpin oleh kepala daerah dengan patokan 100 hari kerja. Namun di sini diingatkan ya oleh Wahid dari Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya terkait ingatkan pimpinan kepala daerah ini supaya bisa jalin komunikasi dua arah, artinya bahwa harus ada komunikasi yang intensif ya, dan supaya nanti ketika ada program-program yang akan usung atau yang akan direalisasikan ini, ketika sudah ada komunikasi intens dan kerjasama dengan mitra pemerintah ataupun dari pemerintah Kota Tasikmalaya dengan DPRD Kota Tasikmalaya, maka program-program yang direalisasikan atau yang direncanakan tentunya akan terrealisasi dengan baik gitu, sesuai dengan harapan tadi harapan baru Tasikmalaya maju. Kita doakan sebagai warga Tasikmalaya, mudah-mudahan apa yang menjadi harapan para pemimpin di Kota Tasikmalaya ini bisa melahirkan program-program yang tentunya bisa berdampak untuk masyarakat gitu. Tadi diingatkan oleh Wakil Ketua DPRD Kota Tasikmalaya juga supaya bisa ada komunikasi dua arah, artinya ada komunikasi yang tidak sepihak gitu, komunikasi yang terjalin dari pemerintah Kota Tasikmalaya misalkan dengan DPRD Kota Tasikmalaya, sehingga nanti akan melahirkan impact yang lebih besar untuk masyarakat Kota Tasikmalaya khususnya. Baik Baraya, mungkin itu saja yang bisa disampaikan untuk ulas berita di edisi Senin 14 April 2025. Selengkapnya nanti Baraya bisa menemukan informasi lainnya di kanal, portal, dan YouTube Priangan TV, karena memang informasi lainnya nanti akan disampaikan di sana. Dan untuk Baraya yang mau nih mencari barang elektronik ataupun produk-produk yang mungkin Baraya butuhkan, nanti bisa mencari di halaman 7 ya di Koran Harian Umum Kabar Priangan, ataupun ingin melihat dan menampilkan nih produk seperti yang ada di belakang kami, itu nanti Baraya juga bisa menghubungi layanan yang ada di bawah ini. Mungkin itu saja. Nuhun wal qalami wa mayasturun. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.